secara dengan melalui pembiasaan menjadi suatu kebiasaan yang mana nanti itu akan menjadikan suatu karakter atau ciri dari satu lembaga. Jadi di sini karena kita di satu keluarga lembaga UPTSD Negeri 228 Gresik, maka sudah pasti kita mempunyai satu budaya positif yang akan selalu kita terapkan di lembaga kita, baik itu diterapkan oleh gurunya sendiri ataupun oleh siswanya ataupun oleh seluruh lingkungan yang tergabung atau yang terhubung dengan UPTSD Negeri 228 Gresik. Nah, namun sebelum itu, budaya positif itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan kita guna mewujudkan visi sekolah kita. Tadi di awal kita sudah membuat suatu visi, suatu visi yaitu tujuan kita untuk 1 tahun yang akan datang. Kita itu kepengennya mencetak apa? Kita itu kepengennya murid yang seperti apa? Nah, jadi di sini visi sekolah kita yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan, berlandaskan INTAK dan IPTEK. Nah, dari visi sekolah ini nanti kita merumuskan misi, kemudian kegiatan-kegiatan atau program-program apa yang akan kita lakukan, dan salah satunya adalah pada budaya positif itu, yang merupakan di situ ada rangkaian kegiatan yang menjadi suatu kebiasaan atau suatu pembiasaan. Nah, budaya positif konsep intinya adalah ada 7 konsep inti yang tergabung atau yang termasuk dalam budaya positif. Yang pertama, konsep tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus ada juga konsep tentang motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Tapi sebelum itu, apakah dari ke-7 istilah ini ada yang pernah mendengarnya? Dari 7 istilah ini pernah dengar nggak 7 kalimat ini? Pernah? Jadi nanti tentang paradigma, tentang disiplin positif itu nanti akan kita bahas, kita kupas dan kita diskusikan bersama. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang konsep budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Kalau tadi di slide awal kita tuliskan paradigma belajar. Di tahun ini kita masih menggunakan 2 kurikulum. Pertama kurikulum 2013 yaitu di kelas 3 dan 6, kemudian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka di kelas 1, 2, 5, 6. 4, 5. Nah, di tahun selanjutnya insya Allah kurikulum 2013 di sekolah kita sudah tidak berlaku. Ya. kita rubah dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi disitulah awal mula untuk penerapannya kita rubah dulu dari kebiasaan kita dengan istilah kurikulum 2013 kita geser dengan kurikulum Merdeka. Kemudian di perubahan paradigma kontrol. Nah, di sini kalau di kurikulum 2013 atau di pemikiran kita yang dulu, bahwa guru itu memegang kontrol secara penuh untuk seluruh kegiatan
Ya, siswa boleh bergerak seperti ini, siswa harus seperti ini, siswa belajar seperti ini, siswa bertindak seperti ini, itu sepenuhnya atas kuasa guru, atas kontrol dari guru. Tetapi tetapi selanjutnya kita harus rubah tentang paradigma kontrol itu. Dari mulai stimulus kita rubah menjadi teori kontrol, yakni di mana setiap anak, setiap individu itu memiliki kontrol atau kuasa atas dirinya sendiri. Ya, jadi setiap anak, setiap individu itu mempunyai suatu kuasa. Dia boleh bertindak seperti ini, dia mau bertindak seperti itu atas sesuai keinginan dan sesuai dengan kontrolnya dia sendiri, tidak atas paksaan orang lain. Jadi di situ di stimulus respon kita di stimulus kita ada kebutuhan, menyatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, tetapi berdasarkan teorinya, berdasarkan teori dan realitanya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, kebutuhan setiap siswa, setiap guru, setiap anak itu berbeda, tergantung pada kondisi saat itu. Jadi mungkin saat ini kita memang butuh untuk makan, tapi untuk siswa yang lain tidak butuh seperti itu. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sokongan, ancaman maupun hadiah. Jadi kalau kita yang dulu masih statement kita bahwa kita mendisiplinkan siswa, kita membuat siswa itu baik, itu dengan cara memberikan mereka sebuah iming-iming. Baik itu iming-iming berupa hukuman, kalau kamu nggak seperti ini maka kamu akan mendapatkan ini, atau berupa sokongan, istilah nanti tak kasih es krim, nanti tak kasih permen, seperti itu. Ataupun ancaman, kalau kamu nggak mau seperti ini, awas nanti ya nilaimu tak kurangi, seperti itu. Itu masih paradigma lama ya, masih standar yang lama. Mulai sekarang sedikit demi sedikit mulai kita rubah. Kita berikan mereka suatu kedisiplinan, tapi melalui hati mereka, dengan cara kita ajak mereka berdiskusi. Jadi nanti di situ tidak ada yang namanya iming-iming, ya. Jadi tidak ada yang namanya iming-iming berupa hukuman, berupa sokongan, ancaman maupun hadiah. Jadi mereka akan melaksanakan itu dengan keyakinan mereka dan dengan sikap nyaman mereka. Nah, kemudian budaya positif itu kan tadi penanaman nilai-nilai kebajikan yang menjadi karakter untuk kita, ya, yang nanti akan menjadi suatu karakter. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi di sini untuk karakternya kita menggunakan karakter profil pelajar Pancasila. Sebenarnya teori tentang karakter itu ada banyak. Ada yang mengatakan ada 7 karakter inti, ada 9 karakter, ada 12 karakter yang harus dimiliki. Tapi secara garis besar keseluruhan teori itu intinya pada 6 karakter yang terdapat pada
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Diulangi sekali lagi, masih belum kompak bersama-sama ya. Jangan lupa sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Oke, jadi itu tadi adalah 6 karakter yang harus yang mulai kita terapkan dan kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, ya. Jadi ada 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinaan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, oke. Selanjutnya dari beberapa dari 6 karakter itu akan bisa kita terapkan, ya, akan bisa kita munculkan kalau adanya motivasi, baik itu motivasi secara internal ataupun motivasi secara eksternal. Permisi. Sudah.